Selamat malam pemirsa, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Selamat malam juga untuk teman-teman kita dari STKIP Pancasakti Bekasi. Luar biasa. Ini teman-teman dari Bekasi ketika datang ke Jakarta ini pakai paspor? Enggak? Enggak ya? Hah? Wah, Pak itu kan sudah zaman dulu, Pak. Oh, zaman dulu. Jadi udah. Sekarang pakai daftar dulu setahun baru bisa masuk. Antri ya, makin antri. Tadi kita sudah melihat bagaimana seseorang melakukan yang namanya keisengannya dengan menendang kucing ke arah tambak ya. Itu adalah, dan mereka ketika menendang dan masuk ke tambak tersebut terlihat sekali kegembiraan di dalam hatinya. Itu adalah hal yang tidak boleh dicontoh. Itu namanya kekerasan terhadap binatang. Seperti ini juga yang dilakukan oleh nih. Dia bangga ketika dia sudah, nah ini kucing hutan. Lihat dia bangga sekali ketika dia mungkin ini pemburu kucing hutan ini. Ada lagi? Kayak ya? macan Pak ya. Kayak apa? Kayak macan. Iya memang kucing hutan. Nah kalau ini monyet ini nih. Dia dengan membawa senjata. Ini adalah kebanggaan dan dia pertontonkan seolah-olah dia tuh merasa dirinya hebat. Saya yakin teman-teman di sini para pecinta binatang, saya yakin ini adalah salah satu dari kekerasan yang namanya binatang. Sementara kita hidup di dunia ini, kenapa kita harus berdampingan dengan binatang-binatang tersebut? Nah sekarang saya akan tanyakan kepada para panelis kita yang luar biasa. Tia dulu deh, Tia melihat foto dan gambar tadi, terus juga tentang orang yang melakukan menendang kucing menurut kamu? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Saya Tia Ariestia, saya dari Singatua. Oh Singatua itu apa? Ya, sekelompok insan gagah perkasa pecinta dunia ayam. Oh. Kalau menurut aku sih itu bukan iseng ya, itu bukan iseng, emang dia nggak punya hati nurani aja gitu. Maksudnya memang mereka binatang, tapi binatang itu kan adalah makhluk hidup dan mereka membutuhkan tempat juga dan kenapa harus sampai ditendang kayak gitu. Padahal kan kalau nggak ditendang pun si kucing nggak bakalan gigit kita atau ganggu kita. Iya, kenapa harus ditendang ya? Iya. Kan dia bisa ambil gitu terus baru lempar gitu kan? Ya jangan. Gak usah. Ya, hah? Loh, maksudnya kan kenapa harus ditendang? Nggak. Ya berarti kan bisa diambil dulu kucingnya, baru langsung lempar Ya kan? jangan dong. Coba posisinya nih Mas Denny nih di pinggiran situ, Iya. terus saya tendang ke empang itu. Tapi kan saya bukan kucing. Ini kan kucing, kita kan lagi ngomongin kucing. Maaf, interupsi Bapak. Dia Ya. masih bisa ngebedain Kang yang mana kucing, Denny, yang mana Kang anjing. Denny disamakan sama Iya. host. Oh sama, ya bener dong. Ini kenapa, lanjutkan lagi. Terus udah gitu juga tadi kucing hutan itu di Indonesia. Ya. Itu langka banget loh. Maksudnya bisa ada di Indonesia. Dilindungi maksudnya. Harusnya dilindungi karena memang ras seperti itu jarang banget pasti di Indonesia. Karena harusnya memang itu nggak di Indonesia. Setahu aku ya. Setuju. Tapi dia di Indonesia. Setuju. Ya kucing hutan jarang di kota. Kan Bener. kucing hutan, Ada. kucing hutan. Susah. Ada kucing hutan Pak di kota. Ah gimana? Ada sih. Di Ragunan. Loh, Ada tapi jarang, Meng. Itu di kandang burung aja udah nggak ada. Ada Cuma di kandang kandangnya burung. sendiri. Ada. Di pasar burung. iya masih ada diperjualbelikan, Iya, ada Pak. beberapa. Ini kita langsung tanya ke Cipannya. Selamat malam semuanya, hai buat adik-adikku di sini. Ini mahasiswa tua banget ya Pak mukanya ya Pak. Mahasiswa man beli jenggot-jenggotan di PRJ. Bukan Cipan. Awalnya dia di kampus jual obat penumbuh rambut. Iseng-iseng ikut tes lolos. Bapak lihat nggak Minyak jenggotan Firaun. Gimana Cipan? Jadi perkenalkan saya adalah Persatuan Wanita Pelindung Udang, Laron, Komodo, dan Zebra. Singkat Atau apa tuh? disingkat Pawang Ular Kobra. Pawang Urang Soga, oke. Karena menurut saya binatang dari yang paling kecil sampai yang paling besar semuanya punya hak yang sama dengan kita. Apa Mereka paling punya kecil hak. apa? Ya nyamuk, semut, Bakteri, Pak. Iya. ya bakteri. Mereka punya hak Paling hidup. gede apa? Amuba itu. Gajah. Bak mandi. Bakteri yang bak Nyebelin mandi. nih dia Pak
Itu tadi kita lihat adalah salah satu contoh kekejaman hewan yang memang menurut Kekejaman aku terhadap hewan. yang memang udah jelas-jelas gitu kelihatan. Tapi menurut saya banyak juga manusia-manusia yang melakukan kekejaman tanpa mereka sadari. Mungkin ketika mereka merasa, saya tidak menendang hewan seperti itu, saya tidak menggantung-gantung hewan, tapi mereka memelihara hewan dan tidak diberi makan dengan baik. Ya. Ketika sakit tidak dibawa ke dokter, dikandangin dengan kandang yang kecil ala kadarnya nggak pernah dibersihin, itu juga salah satu kekejaman terhadap hewan loh Pak. Misalnya gajah ditaruh di kandang ayam gitu. Gak masuk, Meng. Gak Waduh, masuk. Tadi Komeng, omongannya dia, Pak. Iya. Ya keenakan gajahnya, Meng. Hah? Keenakan gajahnya. Kok keenakan Oh, ayam gajah? isian ya? Ya Ada. sama aja dia nggak masuk kandang dong. Iya. Orang kandangnya kekecilan. Ya terus Cipan. Jadi kekejaman itu terhadap hewan juga ada tingkatan-tingkatannya. Dari yang tingkatnya paling ringan sampai yang tingkatnya udah paling parah. Iya. Ini bahkan saya mengutip ya, ada kata-kata seorang psikolog dari UI, Mbak Rati Ibrahim. Psikopat itu salah satu indikasi awalnya. Ini yang mau dibicarakan apa psikolog apa psikopat nih? Ini perkataan seorang psikolog tentang psikopat. Persoal apa? Kok psikolog ngomongin psikopat, Pak? Aneh. Psikolog kok Lah ngomong si psikopat? Usri kemana? Kami si Unyil, Pak. Psikolog itu loh Pak, orang yang suka memberikan konsultasi-konsultasi kalau ada yang stres. Oh iya. Udah tahu? Tahu kalau itu tahu saya. Psikolog. Nah, pakai P Psikolog. ya, pakai P Ya. depannya. Psikolog. Jadi ada seorang psikolog Universitas Indonesia Mbak Rati Ibrahim bilang, psikopat itu indikasi awalnya adalah kasar dan suka menyiksa binatang. Oh, psikopat itu awalnya dari situ. Jadi kalau kita punya anak dan anak kita suka menyiksa binatang dan mereka menemukan kenikmatan dari menyiksa binatang itu, kita sebagai orang tua harus waspada, bukan berarti nggak ngerti. Udah umur 3 tahun nggak ngerti, 4 tahun nggak ngerti, 5 tahun loh kok memang ada kecenderungan suka menyiksa binatang. Jangan-jangan mereka itu kena yang namanya zoo sadism. Wah, Apa namanya? berarti Pak tetangga saya tuh psikopat, Pak. Kenapa dia Dia suka? kerja di perusahaan obat serangga, Pak. Terus dia ngebunuhin serangga. Iya kan berarti dia menyiksa binatang. Nah itu gimana? Pabrik tuh? obat Ya, nyamuk, Meng. Itu kayak gimana tuh? Hah? Iya. Meng kalau obat nyamuk itu beda lagi, Meng. Dia menolong orang ada nyamuk sakit, dia kasih obat. Nah itu namanya obat nyamuk. Tapi Biar nyamuknya nyamuknya jadi sehat kelepek-kelepek, Pak. lagi. Hah? Nyamuknya gimana sih? Awalnya biasa, Meng. Kalau kayak begitu tuh kayak namanya dibius gitu ya, biar dia sembuh. Dia kelepek-kelepek. Setelah itu sih nanti juga dia mati. Nah itu, Pak. Iya. Jadi awal dari psikopat itu adalah ketika dia Awal melakukan dari kekejaman terhadap binatang. Ketika dia kasar dan suka menyiksa binatang, takutnya nanti akan mengarah ke ada namanya zoo sadism. Nah itu apa namanya? Zoo Susah banget sadism. itu kayaknya. Itu bahasa Indonesia Susah susah, banget. susah diem, Pak. Oh, susah dia. Dia Beda, pengen Bang gerak Komeng. dia. Zoo sadism ini adalah pleasure derived from cruelty to animals. Jadi dia mendapatkan sebuah kenikmatan ketika menyiksa binatang. Meng, lihat seperti gambaran kayak itu perasaanmu seperti apa ketika ngelihat orang nendang kucing gitu. Terus ngelihat orang seperti kekejaman seperti itu, yang dalam pikiran Anda, benak Anda itu seperti apa yang dilihat? Saya sih nganggap baik aja, Pak. Mungkin dia lupa pakai kacamata. Jadi Lo gimana orang nendang kelihatan lah, Meng itu dia nendang sampai masuk ke tambak gitu. kadang-kadang ya bingung juga, Pak. Ada yang memang harus disayang binatang, Iya. ada yang harus dibunuh. Kayak Binatang. gitu, ya kan? Ya ini keluarganya si Atang deh gitu. Bukan binatang, bukan. Ini binatang aja, hewan-hewan. Iya maksudnya masih agak bingung. Kayak seperti sekarang ini ada yang pencurian gadung untuk gajah kan, Pak? Di Gading, daerah- pencurian gading. Hah? Pencurian gading oleh Martin, ya udah. Pencurian gading. Itu kelapa, Pak. Itu kelapa gadung, Kelapa gading gitu. Kalau pulau? Pulau Gading. Oh, untuk saya dikasih tahu, Pak. Kalau enggak tahu ya. Itu Iya. tambah Nah itu batasannya sampai mana, Pak? Sekarang kadang-kadang kita juga memerlukan binatang, Pak. Ya. Nah sekarang kalau memang pukul rata deh, Pak, nggak boleh nyiksa hewan. Berarti nyamuk. Nah Ya, iya bukan makanya gitu, ada Meng. kategorinya. Calontong bisa menjelaskan kategorinya dan hukumannya seperti apa? Wah ini sebelum saya menjelaskan Ya. mudah-mudahan semua udah jelas biar saya nggak usah menjelaskan. Enggak gimana sih? Lu menjelaskan. Oh, iya. Ya. Saya perkenalan diri dulu Pak. Ya. Saya dari sekumpulan pria galau, berbudi luhur dan doyan meneliti lumba-lumba.
Disingkat? Serigala berbulu domba. Oke. Tadi contoh aja ya video. Nah, Itu iseng banget ya. ya. Kucing diem-diem di Dulu pinggir. saya yang bawain tuh Pak programnya iseng banget Trans 7. Iya, iya, iya. Ini bayangin kucing duduk di pinggir jembatan lah itu tadi ya. Iya. Ya, tiba-tiba didorong begitu aja. Ini orang punya perasaan gak sih? Bayangkan, Anda lagi duduk nyantai di pinggir jembatan, Iya. tiba-tiba Anda didorong sama kucing. Apa gak kesel itu? Dari perasaan aja udah kesel. Dari sisi kemanusiaan dalam menyikapi atau memperlakukan hewan juga nggak sepantasnya. Karena begini loh, saya dulu dari kecil diajarkan, sayangilah binatang, perlakukan binatang seolah-olah seperti hewan. Loh kan binatang ya sama dengan hewan. Hah? Binatang itu sama dengan hewan. Nah berarti kan nggak ada masalah, benar Iya nggak kan? ada masalah, Lalu betul. kenapa Anda protes? Anda melebih-lebihkan. Jadi itu yang namanya menurut saya Anda tuh melebih-lebihkan segala sesuatunya. Energi Anda dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting. Itu namanya mubazir. Terus? Jadi masalah hukuman itu sebenarnya saya sendiri secara apa namanya, Agraris. secara formalnya itu hukumannya yang pantas apa juga nggak ngerti. Tapi menurut saya orang seperti itu layak mendapatkan perlakuan yang setimpal. Setimpal dengan apa yang dilakukan. Kalau memang dia iseng, ya kita menghukumnya dia secara iseng aja. Oh gimana Ya caranya? pokoknya ya terserah kita orang kita iseng. Pak nggak ada undang-undangnya urusan binatang. Mau di negara manapun. Di kita belum ada, Ada Meng, sebenarnya. Meng, Enggak, ada kalau- Meng. Hah? Ada. Di Indonesia Ya. ini mengambil masalah apa namanya hukum Binatang. berkaitan dengan binatang ini, saya belum tahu. Lo gimana Tapi lo ngomong? di Amerika, Amerika itu tahun 1931 ya. Udah di lahir Ameri- tuh? Hah? Udah lahir. Saya belum, saya baca buku. Di Amerika tahun 1931 itu 4 tahun sebelum 1935. Nah, Hmm. ya itu apa? Jadi yang benernya gimana sih? Lo kenapa jadi? Kenapa? Ya ada apa 31? Apakah dikeluarkannya undang-undang Saya nggak tahu, perlindungan orang tahun terhadap... 35 aja yang lebih muda saya nggak tahu ada apa di Amerika, apalagi yang 31. Lu ngapain lu tadi ngomong 1931? Oh, takutnya orang nggak tahu kalau 1931 itu 4 tahun sebelum 35. Ah tahu, orang di sini tahu. Tahu semua ya? Ini guru-guru calon guru-guru hebat. Tapi ini. Bapak nggak boleh asal tuh dari tadi nggak ada yang memberitahu saya. Belum tentu tahu berarti. Karena itu udah pada tahu, di sini tahu ya, tahu kan? Tuh. Dia pengen dikebukin sama orang Bekasi kali ini, Pak. Ya, nih ya. Ini coba kita tanya Nah, sama ini- teman-teman dari pencinta binatang, mereka setahu saya di Indonesia ada undang-undangnya Pak. Iya. Coba kalau misalnya Doni sama Ju ini yang bisa menerangkan, beliau ini dari Dari mana, Animal Pak? Defender ya, Doni, dan yang Ju dari Garda Satwa Indonesia ya, GSI. Boleh diterangkan, adakah undang-undangnya, apa sudah ada dibuat? Undang-undang tentang penyiksaan binatang ini ada Hmm, KUHP 302. 302. KUHP 302 di situ menjelaskan apa itu penyiksaan Hmm. dan hukumannya. Dan ada juga Jenis binatang apa sebenarnya? binatang yang apa saja. Oh binatang apa saja? Binatang apa saja. Loh, Jadi di situ dijelaskan bahwa terutama binatang domestik ya, satwa domestik peliharaan ataupun ternak. itu kan namanya tadi kan kalau Komeng berbicara tuh mengenai nyamuk. Kan Ya, itu kan memang ya, nah. betul. Jadi undang-undang KUHP 302 ini perlindungan, bukan perlindungan ya, tetapi hukuman bagi penyiksa satwa. Hmm, Satwa domestik, baik peliharaan maupun ternak. binatang langka. Bukan, kalau itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Ada lagi undang-undang peternakan dan kesejahteraan hewan tahun 41, nomor 41 tahun 2014. Nah, Baru yang, berarti itu yang ya. KUHP 302 tadi baru kita usulkan untuk di amandemen ya, diperbaiki karena ancaman hukumannya hanya Rp4.500. Pak, kalau undang-undang bisa disesuaikan dengan kurs nggak Pak? Itu harusnya Kayak kan 4.500 kan zaman dulu. Iya, zaman gitu. dulu. Mungkin diukur dengan disesuaikan zaman dengan sekarang. inflasinya seperti apa. Nah itu harusnya Iya, di itu betul ada perbaikan dari angka dendanya. dendanya. Tapi dendanya ini seolah remeh. Hmm, Jadi kalau boleh nganiaya nanti boleh bayar gitu. iya. Kita maunya hukuman badan agar menjadi efek jerah buat yang lain. Biar nggak semena-mena. Kalau menang-mentang kucing boleh tendang gitu. Coba kita yang nongkrong, dia berani tendang nggak? Nggak berani, gitu kan bapaknya kucing kita misalnya Iya, gitu. Jadi bukan Tapi karena kalau semena-mena. tadi masalahnya kalau dilihat kita kan tidak melihat secara Awalnya. utuh awalnya bagaimana, apakah di depannya memang tertulis di sana
Silakan kucing menang dilarang nongkrong. Wajar kalau misalnya ada tulisan seperti itu, terus ada kucing nongkrong ya pasti dia juga tendang misalnya. Ya kenapa harus ditendang? Kenapa nggak dikasih tau baik-baik? Permisi kucing, ini ada tulisan silakan baca sendiri, kan bisa. Anda tidak melihat video Waduh. sebelumnya, orang itu sudah 3 kali ngomong ke kucing itu. Mungkin Sampai dia tidak ketawa-ketawa karena si kucingnya nggak ngerti. Atau juga mungkin orang itu lagi diam, kucing lewat, pret, aja gitu. Pak. Nah, mungkin kena itu. Atau enggak dia kena tipu waktu itu mungkin. Pak, kita nggak boleh mengucing hitamkan kucing dong. Mengkambing hitamkan kucing. Ya. Tapi nggak bisa, masa kambing dijadiin. Nah makanya kucing yang bisa. Oke Pak, balik lagi ke soal undang-undang Pak. Iya. Setelah saya minta amandemen, saya datang ke kantor. Yang ngomong sebelah sini. Oh, Dunia masuk, Jadi iya. tadi KUHP 302 dendanya 4.500, terus ada Undang-Undang Peternakan nomor 41 tahun 2014 itu hukumannya sudah naik menjadi 5 juta. 5 juta. 6 bulan kurungan atau 5 juta hanya dengan kegiatan seperti video Binatang apa aja itu? tadi. Domestik, satwa Binatang domestik. satwa Satwa domestik tuh. itu ada peliharaan dan ternak. Mm-mm. Sedangkan ada juga undang-undang yang, nah ini yang mau kita maju karena ada undang-undang yang sudah heboh hukumannya, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Itu tentang konservasi dan satwa langka dan satwa liar. Iya. Jadi hukumannya bisa sampai 100 juta. berarti kalau kita jorokin beruang kutub ke empang, kita nggak kena hukuman Pak. Karena hanya binatang-binatang Bapak ini domestik. pertanyaannya nggak masuk akal. Gimana caranya tuh beruang kutub bisa diempang? Itu kali beruang empang kali, Meng. Meng, Mungkin dia lagi ke tempat tadi, bisa aja Pak. Meng, tapi maaf Meng. Beruang kutub ini kamu tak kasih tahu ya. Mungkin kamu belum pernah ketemu langsung. Kalau aku sih belum pernah. Nah, ya. Nah, mungkin Jadi kamu belum Lu pernah. seolah-olah ngomong lu tuh pernah ketemu gitu. Enggak, belum. Membanggakan Tapi kepada dia orang. itu Hmm. tinggi besarnya sama aku aja bisa lebih gede dia. Ah. Tangannya yang kanan itu kalau ditaruh di kiri, jadi tangan kiri. Itu yang namanya kukunya, kalau ngerawuk ya. Kalau gini, itu bisa sobek kulit. Kamu berani iseng jorokin jenis binatang kayak gitu? Iseng kamu jorokin. Hei kamu, dia noleh kamu jorokin gitu. Coba, ayo, coba aku duduk, kamu jorokin. Bapak beruang kutub. Oh enggak maksudnya. Coba kita tanya dulu nih, teman-teman Ju sama Doni ini GSI sama Animal Defender ini kegiatannya apa sih sebenarnya? Utamanya di Animal Defenders dan Iya. Garda Satwa Indonesia tuh kita punya satu kemiripan. Kita melakukan rescue dan rehabilitasi. Penyelamatannya tuh maksudnya di bidang apa nih? Misalnya kalau ada bencana alam, Ya, salah termasuk satunya itu. bencana alam, termasuk banjir Jakarta kemarin, Ya. terus yang barusan Sinabung. Ya. Di mana kita bisa merespon, di mana dalam wilayah Indonesia selama kita bisa ke sana kita akan bantu Nih Maaf, sekarang, untuk hewan-hewannya. Maaf Pak, saya sambung. ya, Itu maksudnya saya potong. Hah? Saya potong, bukan saya sambung. Maaf Pak, saya potong, bukan. Maaf saya sambung. Gimana Pak? Tuh, gimana Bapak ngomongnya sih? Nih akhirnya saya nggak berantem ini sama Bapak nih. Maaf Pak, saya potong. Saya kan lagi ngobrol, Anda motong, bukannya. Maaf Pak, saya sambung. Saya udah nyambung. Ah, sudahlah itu. Ya udahlah. Maksudnya gini Pak Doni. Bapak menyelamatkan banjiran Jakarta. Itu ada binatang apa di Jakarta? Lo, apa sih lo? Kamu nggak ngerti. Saya nggak nyaman nih Pak nih. Ini Nanti mohon maaf, dulu, nih, Meng. Anda belum mendapatkan. Pas banjir tuh Keterangan. tetanggaku kucingnya 5, gara-gara banjir jadi 10. Loh, gimana kok jadi banyak? Oh, yang 5 Loh, dari rumah ketambahan orang kucing 5 lain. dari kampung sebelah. Berarti kan ada 5 kucing dari kampung sebelah yang hilang. Itu yang ditolong. Nih, apa aja? Dito, Jadi rescuenya. kita juga merescue dari laporan masyarakat, misalnya ada binatang yang dianiaya tetangganya, ada anjing atau kucing yang disiram air panas, Tapi kan Anda ketabrak. tidak gitu. bisa melakukan yang namanya Pak, saya tadi penghukuman. nanya nggak dijawab lu Pak. Yang di binatang-binatang Yang bencana apa yang tadi. di Binatang kalau keseharian Jakarta. kita, kalau saya dari Animal Defenders itu fokus kepada hewan domestik. Tapi pada saat bencana, hewan apapun yang butuh pertolongan kan kita bantu. Termasuk kalau kita lihat ada orang tentu kita tolong. Tidak hanya kepada binatang. Kita binatangnya kita tolong, orang juga pasti kita tolong lah gitu. Tapi fokus kerjanya utamanya kepada hewan. Ya. Ronald, silakan coba. Selamat malam semuanya. Saya dari Gerakan Anti Penjajahan Hewan untuk generasi-generasi Indonesia yang penting. Waduh.
Ini singkatannya pasti luar biasa. Singkatan disingkat apa tuh? Gajah Nungging. Ketika berbicara mengenai penyiksaan terhadap hewan, saya kan tadi melamun ya, melamun gitu. Saya mau ngomong apa kontemplasi ya? Betul, cari ide gitu, kayaknya semua bagus-bagus. Ini Iya. maksudnya insight-nya ya, masukannya bagus-bagus gitu kan. Saya lagi melamun, saya melihat ke Kang Maman. Des. Apa yang terlihat di Kang Maman? Langsung saya melihat wajah Gandhi, Hah? Oh, Mahatma Gandhi. orang yang tenang ya, orang yang anti kekerasan, betul. ahimsa. Ahimsa. Karena Gandhi pernah berkata, Orang Kang besar Denny, baru tuh, Kepada? kepada semua orang aja mau kepada dengerin. semua orang, iya. Aduh. Ya kali ngomongnya ke siapa gitu. Takutnya ke anaknya waktu itu. Gandhi pernah berkata, the greatness of nation and its moral progress can be judged by the way its animal are treated. Oh, luar biasa. Kehebatan sebuah bangsa, Iya, ya, kehebatan sebuah bangsa dan kehebatan dari moral sebuah bangsa bisa Terlihat dilihat dari- dari cara mereka memperlakukan hewan. hewan. Gandhi, bukan hanya bapak bangsa, bapak hewan juga Gandhi itu. Gandhi, iya betul. Gandhi. Negara lihat Kang Mama langsung terinspirasi Iya. itu. Brother and sister, can I have your attention please? Binatang tidak bisa membela dirinya. Siapa yang bisa membela hak-hak binatang? Kita orang-orang yang waras. Kita orang-orang yang sehat jiwa dan raganya. Iya. Because I do believe brother and sister. Karena saya percaya saudara-saudara. Ini benar nih. Ini benar. Bapak, aduh biung. Aduh biung, apa aduh biung? Thanks for having you in next to me. My pleasure. Brother and sister. Saudara-saudara. Brother, sister, saudara-saudara. Ya sama aja lah Ya Pak. Sama aja, enggak bisa. Brother and sister. Saudara laki-laki, saudara Aduh. perempuan. No man, this is serious man. Come on man. Ayo ini serius orang-orang, ini serius. Brother and sister. Saudara-saudara. Animal abuse Kejahatan atau kekejaman terhadap binatang. is next to human abuse. Itu sangat berdekatan dengan kekejaman terhadap manusia. And I don't know. Eh, And sudah I don't know. meninggal. Sudah meninggal, Mas Aduh. Dono udah meninggal. Nggak bisa. Jangan ngaku-ngaku. Belum selesai, terjemahin aja dulu. Nggak bisa, Anda jangan ngambil dononya aja. Kasino juga harus. I Indro do- juga. I do not know, maksudnya gitu. Kalau I Astaga. don't know, kalau I Indro aku masih bisa terima Iya. karena masih hidup. I don't know udah nggak ada kok. Iya. Saya capek ikut acara ini. Bapak masih butuh saya? Nanti lagi. Oke lah. Ciban, tarik lai. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan masalah hewanku sayang, hewanku malang. Ini yang namanya Cipan ini orang yang sangat dekat dengan yang namanya binatang. Terutama sekarang ini Cipan lagi bikin yang namanya apa? Kitten. Namanya kitten apa ya? Sebenarnya aku nggak berani mengklaim sebagai animal rescuer sih, Ya enggak, Kang. bukan lah, paling Karena tidak. dibanding mereka mah aku jauh, Jauh lah, gitu. ya betul. Aku cuman Emang sama daerah Kang- mana? Kenapa? Bapak-bapak ini. Bukan nggak jauh tempatnya, Bapak, Meng. saya pengen ajak berantem juga nih Pak jadinya. Bapak Bukan nyebelin jauh ya. tempatnya, maksudnya apa yang Maksudnya? dilakukan Cipan ini sebagian kecil. Hanya Tetapi sebagian kecil. kalau semua Berbeda orang melakukan gitu, hal Pak. yang sama, iya. Berbeda jangan bilang jauh. Iya jauh maksudnya tuh kalau beliau-beliau ini kan terjun langsung betul-betul Ya yang beda. punya perhatiannya sangat luar biasa. Betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Cipan juga menurut saya sebagai teman kamu saya bangga begitu. Wah terima kasih duit dong Pak. Sebenarnya kredit Mobil. bangga. Mau kredit apa sih dia, Pak? Kredit itu. Maksudnya kredit bangga Bapak itu harusnya lebih ke mamah saya. Oh. Karena beliaulah orang yang menginspirasi anak-anaknya. Mhm. Sebenarnya mama itu sudah merescue anak-anak kucing. Jadi kalau lagi jalan ada anak kucing pasti sama dia diambil, dipelihara. Oh itu terus- justru tidak baik. Loh. Karena nanti emaknya kucing Nyariin. marah, Pak. Kucing ada emaknya atau enggak bisa kelihatan. Betul ya buat bapak-bapak Bang Doni dan Ya, kelihatan Kak Jo. lah. Enggak kelihatan dari fisiknya Pak. Lah iya kelihatan nih kucing ada emaknya. Nih kucing nggak ada. Ya kelihatan, Pak. Maksudnya bukan nyata, Meng. Secara
kelakuan si kucing itu sendiri berbeda. Bang. Ada yang ada anak ibunya dengan yang nggak Nah. ada. Itu kelihatan, memang betul itu. Perubahannya Ya, ada. Bang, Yang- kalau gebukin orang berapa bang? Gocap enggak bang? Bang Komeng suruh cariin itu bapaknya kucing. Gak pernah ketemu nih bapaknya Ya. nih. Nah. Emak sama anaknya ada. Ada orang. Namanya apa, Cipan? Aku sama mama sama kakak itu menyebutnya panti kitten nakal. Oh, panti kita Panti nakal. kita nakal. Sudah ada berapa kucing-kucing liar yang di rumah sekarang ini? Kalau yang lagi ada di rumah sekitar 20. 20 Tapi kalau yang kucing ya? sudah kita ambil dan kita rawat itu lebih dari itu. Cuman kalau kucing itu kan, jadi gini kalau di rumahku tuh masih kecil, kita masukin semua ke dalam rumah. Ketika mereka sudah besar dan sudah kita steril, itu kebebasan mereka untuk keluar masuk rumah tuh lebih besar. Biaya untuk biaya sendiri? Biaya sendiri Pak, sampai saat ini itu dia kenapa saya akhirnya jualan bantal Online. anjing dan kucing Iya. online itu untuk juga mendanai pengeluaran-pengeluaran Foundation itu. itu. Kalau luar saya Pak biasa. begitu besar. Itu mungkin dia punya pemikiran ke situ Pak. Sedangkan saya mau jual apa lagi Pak. Sedangkan untuk soal ini Pak biayanya cukup besar Pak. Loh, Anda melihara apa sih? Ayam Pak. Loh, ayam kan Anda bisa ternak dan jual, bisa menguntungkan. Kenapa, Nal? Pak dia ngomong. Ada yang kenal Immanuel Kant? Iya. Komeng tahu nggak, Meng? Oh, kiper Bayern Munchen dulu. Itu Oliver Kahn. Oliver Kant. Ah, ya berarti saudaranya itu. Saudara Immanuel Immanuel Kant. Gue banting lu, susah amat sih diatur. Susah diatur nih Pak nih. Tadi Bapak nanya apa sama saya? Enggak, Meng, gue lagi ngomong. Bukan, dia. Oh ini yang nanya. Iya. Nanya Immanuel Kant kenal Immanuel nggak? Kant itu adalah seorang filosofer dari Filosof. Jerman. Nggak usah Jerman, nanya. India. Hah? India. Sarukan. Itu India. Sarukan. Sarukan. Ini kannya K-A-N-T. Oh, iya, iya. Kant. Itu orang-orang T-nya. yang tidak punya pendirian Pak. Loh, gimana? Dia nanya sendiri. Gimana? Sarukan? Tuh kayak nggak yakin. Michael kan? Oliver kan? Bukan, nggak Sarukan nggak pakai tanda tanya di Ya situ. maksudnya kan keyakinan dia berkurang Pak dengan namanya Kan itu. itu nama marga. Marga dari mana? Di situ ada Panjaitan, situ mas. Saya tahu Pak, Bapak nggak usah ngajarin saya. Panjaitan, situ orang itu marga. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Immanuel Kant ini adalah filsuf dari Jerman yang bisa dibilang sebagai salah satu bapak dari filosofi modern. Tadi ganti bapak, ini bapak. Tapi Anda nggak pernah ngomongin anaknya. Siapa itu Pak? Bapak filosofi modern jadi yang bikin, aduh. Jadi Immanuel Kant pernah berkata, we can judge the heart of a man by his treatment of animal. Kita bisa menilai hati seseorang dari cara dia memperlakukan binatang. Sabtu Minggu. Hah? Sabtu Minggu. Satu minggu? Tadi weekend. Catch and Weekend. We can judge the heart of a man Bukan by weekend, his bukan treatment of weekend. animal. Weekend. We can. Ya, lanjut, Immanuel Kant. Ah, rusak. Bagaimana Doni dan Joe? Apakah Anda shock ikut acara ini? Acara ini lebih hardcore dari acara apapun yang ada di Indonesia. Iya betul, ini acara paling hardcore. Tapi setuju nggak Joe dan Doni bahwa kita bisa melihat hati seseorang dari cara dia memperlakukan binatang? Oh, nggak setuju Mas. Wah, Nggak kelihatan soalnya, mesti kita buka Lah, dulu ya. Bang Artinya, Komeng. tuh, Sebelum wah, disambar sama mulai Bapak. harafiah nih kayak Komeng di penjelasannya. Begini kan, ada contoh ini di Jakarta, sempat masuk jadi berita, silahkan dilihat. Tidak perlu untuk menjadi seseorang yang kaya raya, yang uangnya berlebih untuk menjadi penyayang binatang. Ini namanya Ibu Lucy ya. Dulunya beliau ada karyawan swasta. Sekarang profesi dalam tanda kutip menjadi pecinta dan pemberi makan kucing. Setiap pagi beliau mengendarai motor bawa makanan berupa nasi lembek yang dicampur dengan ikan tongkol atau ikan asin atau ikan lainnya. Ibu ini berkeliling di sekitaran Taman Tebet untuk ngasih makan kucing liar. Gitu. Dia sengaja mendatangi 10 titik tempat kucing-kucing liar berkumpul. Namun si Ibu Lucy bilang dia nggak mau ngasih tahu di mana tempat tinggalnya yang tepat. Kenapa? Orang baik mah kadang-kadang kasihan Kang Denny. Sekarang suka ditemukan pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab sengaja disimpan si kucingnya itu di jalanan supaya nanti dipelihara dikasih makan sama Ibu Lucy.
Berikutnya. Jangan dikasih tahu, aduh kamu ngasih tahu. Kan tebet gede, lontong. Berikutnya Kang Denny. Ya berikutnya. Ini lebih hebat lagi, pemulung. Di kampung Melayu. Namanya Ahmad Arifin dan Novita. Tinggalnya di kolong jembatan. Tapi mereka memelihara 63 kucing dan anjing. Jadi Ini didapatkan biasanya, ketika Mas. mereka saat berkeliling di jalanan mencari barang-barang bekas. Rata-rata ini kucing dan anjing yang sakit. Sehari-hari mereka ngabisin 2 liter beras untuk makan kucing dan anjing-anjing ini. Jadi kucing sama anjing juga bisa sekong ya? Hah? Kok? Bisa sakit, ya bisa sakit gitu, bisa Ya sakit sakit ya. jangan sekong dong. Iya, Kalau sekong kesannya ya sekong ya ngondek. sakit juga kan. Oh iya. Gimana Jadi, kucing Mana ngondek, Pak? kucing Ngeongnya, ngondek? Pak. Nggak ada, saya belum pernah lihat ada kucing ngondek. Jadi bayangkan mereka lebih memilih untuk kelaparan daripada kucing dan anjing mereka Iya, iya. kelaparan. Sebegitu besarnya pengorbanan mereka terhadap kucing dan anjing. Padahal, ya mohon maaf, kelas sosialnya mereka pemulung. Tapi hati jauh lebih kaya dari konglomerat. Rona mungkin dia pernah mendengar cerita bagaimana seorang wanita tunasusila yang masuk surga hanya gara-gara dia memberikan minum kepada anjing. Mungkin dia seperti itu, apalagi mereka yang memasrahkan dirinya untuk betul-betul memelihara seperti ini. Inilah mungkin akan mendapatkan, moga-moga mendapatkan atau diangkat derajatnya ya. Bapak Seperti punya itu. kepribadian ganda. Kenapa? Bapak mendoakan orang tersebut sehat, Ya, tapi Bapak juga menaikkan derajatnya. Kalau derajatnya sudah naik, berarti dia tidak sehat, panas Pak. maksudnya bukan suhunya. Bukan suhu. Dia karena demam. Terus derajat Celciusnya naik. Bukan. Nah. Komen susah dikasih tahu emang. Sama kamu juga. Pak Denny, Kenapa, Tia? ini Iya. aku punya beberapa cerita nih. Ini mengenai hewan-hewan yang sudah menyelamatkan nyawa manusia. Oh ada ya? Ada. Nih Boleh kita ada gambarnya juga. Yang pertama ini ada seekor anjing yang menyelamatkan bocah dari serangan puma. Jadi, iya betul. Jadi saat sedang jalan-jalan di hutan dengan anjing golden retriever peliharaannya dia, ini seekor puma menyerang anak itu. Lalu anjing peliharaannya itu langsung melawan puma untuk menyelamatkan sang anak sampai sang anjing terluka cukup parah, itu dia tuh. Gitu. Selanjutnya ada lagi ini singa menyelamatkan gadis dari penculikan. Tapi si gadisnya dimakan sama singanya. Wah. Itu Pak ada. Enggak, jadi seorang gadis diculik beruntung karena penculiknya berlari ketika melihat 3 singa yang kelaparan melewati mereka. Gadis yang sedang diculik itu bukannya lari, malah nangis, namun tangisannya malah membuat dijaga oleh 3 ekor singa itu karena dianggap anak mereka yang nangis. Ini selanjutnya ada gorila menyelamatkan bocah 3 tahun. Jadi seorang anak berumur 3 tahun jatuh ke dalam kandang gorila saat berkunjung ke kebun binatang. Orang tua anak itu ketakutan, tapi yang terjadi malah sang gorila menghampiri sang anak dan dengan lembut memeriksa kepala sang anak yang terluka. Iya. Nah ini juga nih, ini anjing kecil nih, anjing Chihuahua menyelamatkan bayi dari serangan ular berbisa. Jadi seorang bayi berusia 1 tahun, bukan Chihuahua, Chihuahua. yang sedang asik bermain air ketika seekor ular berbisa siap untuk menerkam. Untungnya seekor anjing Chihuahua bernama Zoe menginjak-injak dan menggigit ular tersebut. Berkat Zoe, bayi ini aman dari serangan bahaya ular. Jadi hewan-hewan peliharaan sama hewan buas juga bisa menyelamatkan manusia. Ya. Intinya mereka juga punya perasaan Pak. Iya. Intinya mereka tuh sebenarnya kalau kita perlakukan mereka dengan baik, mereka juga akan dengan baik. Saya punya cerita boleh? Boleh. Cipan lagi cerita Pak. Enggak, dia bawa Nggak kita apa-apa. tidak boleh Ngomong, menuduh yang bukan. jahat, maksudnya kepada gimana dari kitanya sendiri. Menurut saya hewan itu tidak ada yang jahat. Iya, betul. Ketika dia misalkan macan menyerang itu bukan karena Terdesak dia jahat. dia juga. Karena memang mereka sudah diciptakan seperti itu dan kalau sampai bisa menyerang manusia biasanya karena mereka itu adalah bentuk perlawanan. Karena manusianya juga Dia biasanya. mempertahankan dirinya. Betul. Ceritanya coba yang ini ya yang benar-benar Ini cerita. semua tentang orang tuh oh bener ya binatang dengan biar tergugah. iya tergugah. Coba Saya ceritanya boleh gimana? cerita? Boleh, silakan. Ya boleh. Loh, ada ceritanya enggak? Belum siap. Loh, kenapa saya boleh cerita?
Pak udah lewatin aja deh. Mau cerita nggak? Nanti ya. Oke, iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Kita masih membicarakan mengenai hewanku sayang, hewanku malang. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih untuk Doni sama Yu juga mengenai beberapa hewan yang dipelihara oleh manusia selain anjing sama kucing. Misalnya burung. Burung kan habitatnya memang harus dilepas seperti itu. Tapi ada yang meliharanya di Sangkar, rumah, Pak. di sangkar. Nah, hal-hal yang seperti ini nih bagaimana? Dan ada memang beberapa burung yang atau binatang-binatang yang dilatih untuk mencari uang, misalnya seperti itu. Mungkin ada juga ketika dilatih tersebut, Monyet, Pak. misalnya monyet, betul. Enggak, saya ngatain Bapak. Meng berdosa, Meng, kalau mengatain orang. Oh, iya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Anjing, Pak. Nggak Oh, mau anjing saya. bilang Nah, monyet sama anjing biasanya kalau topeng monyet itu pasangan. Oh iya, pasangannya. Ular. Ular, Pak. Ular apa? Ular juga buat Ada cari uang. ame monyet. Iya. Dipakai tarian Ada. juga dia. Iya. Tari ular. Sepatu. Karena sepatu enggak Tuh, dong. orangnya pakai sepatu, Pak. Gimana nih menurut Doni sama Ju nih? Yuk dulu. Untuk satwa yang tadi disebutkan, topeng monyet misal ya, topeng monyet, sirkus keliling lumba-lumba. Ya, misalnya gitu. Nah, terus apa lagi ya? Burung Macan. tadi ya, burung ya? Iya, burung. Nah, sebenarnya itu lebih kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Kita lihat di Jakarta ini sudah nggak ada topeng monyet dan Ya. di beberapa daerah setingkat daerah tingkat 1 Ya. topeng monyet sudah ditiadakan karena pemerintah melihat bahwa di situ ada Ada Unsur tamu. kekerasan. unsur kekerasan pada proses melatihnya, tapi yang lebih disayangkan adalah Ada proses unsur kekeraan di situ ya, bukan kekerasan ya. Iya kan? Iya. kemonyetan. Ah, Monyet sama kera beda. beda, loh Beda. bedanya? Kalau Kalau kera di monyet- baju, Pak. Kalau monyet punya ekor di belakang. Oh punya ekor di belakang. Ya, kalau Oke, kera kalau enggak. kera monyet di belakang. Nah, manusia kera besar kan? Iya, iya. Manusia kera besar. Jadi ada eksploitasi di situ. Kera apa Eksploitasi. yang paling serem, Pak? Nah, ini keren. Kerasukan setan. Salah. Ah, Kera jenajah, Pak. Apa, Meng, apa? Nggak usah diulang. Kera apa yang ternyata kera? Ah, udah. Silakan, Pak. kera yang apa Pak. ternyata kera ya kera. Pak Usman lanjutkan. Kalau di Jakarta ini kera telur. Ah, kerak itu. Kerak. Kerak. Nah kalau burung itu gimana nih? Harus juga penegakan juga. Karena ada beberapa juga orang tuh yang di ini. Tapi untuk kalau misalnya burung yang biasanya dia tinggal di dalam sangkar, dia udah tidak bisa lagi hidup di alam bebas. Dia sulit Betul. dalam mencari makan. Jadi Iya. memang kalau misalnya mau beli burung itu biasanya adalah burung-burung yang ternakan. Jadi dia di ring biasanya. Ada penengnya itu. Ya, nah kalau yang di ring itu ya diternakan. Jadi memang dikembangbiakan untuk konsumsi diperjualbelikan biasanya. Sekarang Itu- udah pakai chip, Pak. Itu kalau chip itu biasanya di Arawana itu. Sama saya, Pak Alvin. Alvin, iya Alfian. Alfiansa. Jadi kalau si Arwana Tukul. itu pakai chip. Ininya apa ikannya. Nah kayak gitu tuh gimana tuh? Ya kalau Masih apa, diperbolehkan? kalau untuk di bidang seperti itu kita bijak melihatnya bahwa pengembangbiakan untuk menjaga populasi Iya, betul. yang dijaga dengan baik seperti pemberian chip dan Ya. identifikasi itu bisa menjaga kelestariannya di alam. Yang kita tentang adalah penangkapan liar. Ya, itu yang nangkap tidak boleh. arwana di liar kita udah sangat Betul. susah ketemu. Ya. Terus ada ikan botia yang Oh. asli Sumatera yang Ini sebentar. Saya nggak bau, Pak. Dia nggak terlalu bau, Yang cipan tuh yang ikan bau cipan itu, aduh. Maaf. Nggak enak tuh. Itu sepat soalnya jenisnya tuh sepat ya. Ikan bau cipan itu, Bapak bukan tahu bau dari tia. mana saya bau? Emang Bapak pernah ngicipin? Waduh. Sadis. Bau tuh nggak nyicipin, orang liwat aja kendus. Nah, Amat. itu balik lagi. Jadi kalau misalnya ditangkar untuk mengembangkan dan menjaga populasinya itu memang diperbolehkan. Buaya itu, Buaya juga sama. Enggak, tangkarnya. Tangkur itu, tangkur buaya bukan ditangkarkan.
Tetapi zaman dahulu sampai sekarang juga masih ada beberapa pejabat juga, orang-orang kaya memelihara binatang-binatang buas menjadi satu hal kebanggaan untuk dia. Ya, Itu yang tidak boleh terjadi. Ini Tia punya binatang peliharaan? Punya. 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 Apa binatang peliharaannya? Aku peliharaannya kucing. 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 Kucing apa? Jenisnya Persia atau kan banyak kan? Ada yang ras macam-macam, ada yang Tuh. Persia, ada yang Lu campuran. calontong Pak, miara kucing bukan Persia, perkeong. Nggak bener lu. Mana ada emang kucing perkeong? Bisa, loncatnya enak tuh. Loncatnya enak karena perkeong dia. Kucing itu ada yang anggoro. Anggora! Saya kan orang Jawa, Pak. Takut tampol nih. Ya nggak diganti Anggora. Bapak saya Pak. Oh, ini bapaknya Anggoro. Oh, berarti yang perkeong. Kucingnya ada Kucingnya berapa? ada. Di dalam rumah itu aku ada 16. Cuman kalau Oh, yang 16? 16. Cuman kalau yang datang pergi itu nggak dihitung sih. Oh, kucing ada kayak rumah singgah itu jadi rumah. Ya karena kan kebiasaan ngasih makan kucing gitu. Jadi kalau kucing lewat kita sediain satu tempat gitu kayak pos buat mereka makan. Jadi mereka makan, ntar mereka pergi, ntar datang makan pergi. Kalau dia masih baik Pak, ada suatu daerah Pak, bukannya ngasih makan, malah makanannya dimakan Pak. Di mana itu? Jogja nasi kucing Pak. Nasi kucing dia jualan, Meng. Makanya kenapa disebut nasi kucing? Karena kucing itu makannya sedikit dia. Sedikit-sedikit pergi, terus balik lagi, makan lagi sedikit. Jadi makanya nasi kucing tuh kecil-kecil. Saya kira kucing lagi ini diambil. Cipan, kan kamu juga punya beberapa Saya hewan. punya, Kamu kalau di rumah, anjing jadi juga gini, punya kalau kan? kucing-kucing itu yang jumlahnya 20 ekor tuh di rumah mama saya. Ya, heeh. Mama punya 7 anjing dan 20 kucing, plus kucing-kucing yang datang dan pergi seperti Tia. Heeh. Kemudian kalau di rumah aku, Jadi ada kucing yang seperti Tia Mohon gitu. maaf seperti kucing saya. ya maksudnya seperti kucing-kucingnya Tia. Tapi karena kamu memang, tadi ngomong ada kucing-kucing seperti Tia, berarti Tia ini kucing. ya Bapak nalar sendiri, Ya heran deh. kenapa kalau Tia kucing, kenapa kamu nggak masukin ke tambak? Karena memang di rumah itu ada namanya free feeding. Jadi kucing manapun yang datang kelaparan monggo Boleh makan makan, gratis heeh. pokoknya. Nah, tapi yang di rumah aku, Pak, itu aku punya 3 anjing dan 5 kucing. Nah, kalau kucing itu memang untuk mandiinnya nggak sesering anjing karena sebenarnya mereka bersih, mereka bisa self grooming. Kenapa ada istilah mandi kucing? Ah, mandi kucing. Mereka bisa jilat-jilat badannya sendiri. Kamu ada biaya khusus untuk ke grooming gitu? Memang harus. Kalau kucing minimal 3 minggu sekali aku mandiin. Karena jenis kucingnya sendiri, Karena bulunya terlalu banyak atau gimana? Aku kan rata-rata kucing kampung, Pak. Oh, kucing yang kampung. kucing kampung. Jadi mereka itu bersih sebenarnya. Atau 2 minggu sekali lah. Tapi kalau anjing aku memang lebih reguler. Bahkan kalau anjing biasanya sebulan sekali minimal aku bawa ke salon untuk mendapatkan perawatan. Jadi anjing itu ini dia Pak.
Tadi Bapak lihat ya buntutnya di coloring. Kalau hujan luntur dong. Kok bisa gitu? Jadi kayak burung-burung yang dijual di anak-anak SD juga? Ya jangan Pak, itu mah dipilok, kasihan. Pak. Emang dipilok gitu? Ayam Itu negeri, termasuk Pak. ini enggak? Hah? Ayam negeri. Ayam negeri? Iya, Itu ditanda. kekejaman enggak tuh? Itu kekejaman lah. Iya, itu Gimana banyak yang tuh? menentang sih. Banyak menentang karena klaimnya chatnya aman buat anjing tapi ternyata ada yang keracunan dan Ada yang mati. keracunan. Tapi burung-burung yang di SD kan dijual tuh. Itu lebih kusut Oh, lagi karena cuma bisa. pakai sepuan doang. Ya, Silakan, Mas Roendi. tentang memelihara binatang atau hewan. Ya, saya jalan-jalan ke Italia kemarin, Kang. Ya, jalan-jalan ke Italia. Jalan-jalan ke Italia, saya bertemu dengan orang-orang yang seperti Joe dan juga Doni ya di sana di Italia. Dia pecinta binatang. Namanya Luciano Pava Rottweiler. Papanya Rottweiler. Ya, dia punya binatang Rottweiler banyak. Oh. Jadi Luciano Pava Rottweiler. Bukan Papa Roti ya ini Enggak, ya. bukan. Dia bikin buku judulnya Amare Animale Ama la Vita. Amare Animale Ama la Vita, Love Animal, Love Life. Oh, Mencintai binatang, mencintai kehidupan. Iya. Gitu ya. Dia bilang ada 5 manfaat kalau kita memelihara binatang. Oke, yang pertama kalau begitu apa tuh? Ada 6 Kang ternyata, Oh, sorry. 6. Bukan 5. Ada Nambah. 6 manfaat kalau kita memelihara dan merawat binatang. Ya. Yang pertamanya itu apa? Dalam bahasa Italia nggak apa-apa ya? Ya silakan, nanti saya terjemahkan. Ya. Tentang memelihara binatang. Yang pertama adalah miaro sato, memelihara binatang. Memelihara binatang, ya. Può reduso, ya bisa mengurangi depresione, depresi, e barete tekanan. hate. Oh, jadi bisa mengurangi stres, jenuh, stres. depresi dan hati yang gundah gulana. hati yang terluka pun bisa dibati. Itu yang pertama. Miaro sato può reduso depresione e barete hate. Iya. Si. Yang kedua, miaro sato Memelihara binatang. traino responsabilità kita. Oh, sebagai satu bentuk tanggung jawab. Bisa melatih kita untuk bertanggung Iya, jawab. melatih tanggung jawab ya. Kenapa? Karena kita harus merawatnya, ngasih makan, minumnya, Betul. diajak jalan. Ya kan? Yang ketiga, miaro sato farsi. Jadi memelihara binatang akan membuat kita non kedulo. Oh, jadi lebih rajin. Jadi lebih rajin. Lebih rajin. Kok bisa bahasa Itali? Oh, bisa saya. Kedulo. Kedul. Kedul dari kedul. Kedul. Saya Nyiroro kedul. Nah, iya, kedul. Kedul itu malas, non tidak. Membuat kita menjadi orang yang tidak malas. Harus rajin, harus ngajak dia jalan-jalan, Betul. mandiin, ngebersihin kandangnya dan lain sebagainya. Yang keempat, miaro sato causa menuso hade. Oh. Akan membuat kita menjadi manusia yang hebat. Mengasah juga ya, mengasah ini hati Menjadi kita. pribadi yang baik yang penuh simpati dan empati kepada sesama. Rasa sayangnya tinggi kepada semua orang. Ya. Yang kelima, miaro sato forte relazione familia. Memelihara binatang bisa memperkuat, forte itu kuat, relazione, hubungan, relasi ya, hubungan itu keluarga, hubungan. relazione familia. Ah, Memelihara binatang bisa memperkuat hubungan anggota keluarga. keluarga. Bagi-bagi tugas, ayah, ibu, anak, gitu kan bagi-bagi. Akhirnya apa? Jadi hewan kesayangan keluarga jadi main bareng lebih akrab. Dan yang terakhir, manfaat memelihara binatang adalah miaro sato, Memelihara binatang. plusodoku et ATM. Bisa nambah uang di rekening bank. Dari di mana hubungannya itu? Bisnis. Oh, bisnis. Memelihara binatang bisa jadi bisnis ternyata. Apa yang dilakukan Cici Panda dengan pet-petonya? Plusodoku et ATM. Bisa menambah uang di bank. Ya, silakan sekarang waktunya Kang Maman. Bahkan pencinta binatang pun wajib memahami animal welfare. Seperti diucapkan Joe dari Garda Satwa dan Five of Freedom diucapkan Calontong sebagai keharusan dasar memperlakukan hewan. Animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah upaya yang timbul dari kepedulian manusia untuk memberikan lingkungan yang sesuai untuk binatang agar dapat meningkatkan kualitas hidup hewan peliharaan, khususnya yang terikat dan terkurung. Bahkan untuk semua jenis binatang, termasuk yang hidup di alam liar. Dalam animal welfare dikenal 5 kebebasan yang harus dimiliki hewan peliharaan untuk dapat hidup layak dan normal. Bebas dari lapar dan haus, bebas dari panas dan rasa tidak nyaman secara fisik, bebas dari luka, penyakit dan sakit, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami
yang dilakukan dengan penyediaan ruang dan kandang yang memadai dan fasilitas yang sesuai dengan perilaku alami hewan, termasuk mencarikannya pasangan. Dan terakhir, bebas dari rasa takut dan penderitaan, termasuk stres seperti konflik dengan spesies lain atau gangguan predator. Betul kata Gandhi dilansir Ronald tadi, kebesaran sebuah bangsa dan moral bangsa itu bisa dilihat dari caranya memperlakukan hewan, tak cuma dalam memperlakukan manusia. Karena tadi sudah dicontohkan oleh Tia, hewan pun tak ubahnya manusia, bahkan mungkin lebih manusiawi dari sebagian manusia itu sendiri. Sebagai contoh tambahan, seorang prajurit marinir bernama John Tumilson tewas setelah menjalankan tugasnya. Saat penghormatan terakhir sedang dilakukan, anjing peliharaannya terduduk lemas berada di samping peti mati tuannya, seperti memperlihatkan dukanya yang dalam. Dan beberapa tahun yang lalu ketika Australia mengalami bencana kebakaran hutan yang luar biasa, terdapat pemandangan yang terekam kamera. Seekor koala berjalan teramat lemas. Ia ditemukan seorang anggota pemadam kebakaran yang kemudian memberikannya sebotol air minum. Tahukah apa yang dilakukan koala setelah melepas dahaganya? Ia memeluk erat pria tersebut sebagai wujud rasa terima kasihnya dan tak hendak melepaskannya. Meskipun binatang tidak dianugerahi kemampuan berpikir seperti manusia, tetapi kisah-kisah tadi telah membuktikan bahwa binatang juga mampu berteman baik dengan manusia. Lebih dari itu, jika manusia merasa diri makhluk paling sempurna dan mulia, sesekali belajarlah dari hewan. Hewan saja tahu arti cinta, kesetiaan, melindungi dengan tulus, dan tahu berbalas budi. Mengapa sifat-sifat mulia ini kerap kalian lupakan sebagai manusia? Atau kini manusia lebih jalang dan lebih binatang dari binatang itu sendiri? Iya, terima kasih Kang Mama.